Masalah yang berat di tengah kondisi yang tidak menentu seringkali membuat kita sulit menemukan jalan keluar atas masalah tersebut. Tidak adanya solusi atas masalah yang kita alami seringkali membuat hidup kita semakin terpuruk. Hal ini terlihat dalam video yang sempat viral di berbagai media sosial dan media massa beberapa bulan yang lampau. Mari kita saksikan bersama cuplikan video tersebut. Kami menjalankan tugas, Pak. Betul. Tapi pemerintah tidak membantu, karena betul. Lebih baik aku dibunuh, ditembak, selesai. Anakku terserah. Sanggup aku menggaduh anakku, Pak. Aduh, ya Allah. Ini mobil siapa? Mobil sampean. Mobilku, Pak. Mobil kredit, Pak. Kalian bayar 3 bulan sudah. Aduh. Sampai marga mana? Malah karya, Pak. Tampak dalam video, dua balita berteriak, menangis lantaran ditinggal seorang pria yang diketahui sebagai ayahnya untuk sengaja dibuang. Dua balita tersebut terus menangis saat sang ayah menyerahkan mereka kepada petugas PSBB yang sedang berjaga. Kepada petugas, ayah dua balita tersebut mengaku sudah tak mampu untuk merawat kedua anaknya. Memang kondisi pandemi virus corona ternyata telah membuatnya tak mampu membeli susu untuk kedua buah hatinya tersebut. Sedangkan menurut pengakuannya, dia belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan dengan berteriak dia berkata lebih baik dia ditembak dan dibunuh daripada melihat anaknya tidak mendapatkan susu karena dia tidak sanggup membelikannya. Pandemi yang tengah terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia menyebabkan banyak orang yang frustrasi dan putus asa. Ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya dapat menimbulkan keputusasaan dan kehilangan pengharapan. Apakah di masa-masa yang sulit yang membuat manusia terpuruk dan tidak berdaya masih memungkinkan untuk memiliki pengharapan? Mungkin ada di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini juga sedang mengalami hal yang sama, yaitu dalam keadaan terpuruk dan tidak berdaya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini bisnisnya belum pulih. Atau mungkin masih ada di antara saudara yang belum dapat pekerjaan setelah menunggu sekian lama. Bahkan ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah keuangan yang semakin hari semakin memburuk. Serta masalah keluarga yang semakin menumpuk. Semua itu membuat saudara tidak berdaya dan putus asa. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk mengenal pribadi Yesus Kristus yang kelahirannya dirayakan di dalam peristiwa Natal. Kelahiran Yesus yang membawa gairah pengharapan atau a thrill of hope bagi mereka yang hidup dalam keadaan yang terpuruk dan tidak berdaya. Pada minggu yang lampau, kita sudah mempelajari bahwa di dalam Kristus Allah menyertai kita umatnya sehingga kita dapat memiliki gairah pengharapan. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk mengenal pribadi Yesus yang melaluinya Allah berkarya untuk menyelamatkan sehingga membangkitkan pengharapan bagi umatnya. Untuk itu saya mengajak saudara dan saudari untuk membaca Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai 23. Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai ke-23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Di ayat terakhir dari bagian firman Tuhan yang kita baca, lebih tepatnya di kalimat terakhir, disebutkan bahwa bayi yang akan lahir harus dinamakan Yesus oleh Yusuf. Saya akan mengulangi ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini disebut bahwa Yusuf harus menamakan bayi yang akan lahir itu adalah Yesus. Mengapa harus diberi nama Yesus? Karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus yang dalam bahasa Yunaninya adalah Yesus dan dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua atau Yosua itu memiliki arti God saves, Allah yang menyelamatkan. Tindakan Allah ini di dalam menyelamatkan umatnya seperti yang dinyatakan melalui nama Yesus tersebut, inilah yang dapat membangkitkan gairah pengharapan di dalam diri kita di saat kita terpuruk dan tidak berdaya. Kita dapat melihat tindakan Allah yang menyelamatkan umatnya ini di dalam 3 dimensi waktu, yaitu di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jika kita sungguh-sungguh menyadari dan memahami tindakan penyelamaran Allah di dalam Kristus ini, maka kita tidak akan berputus asa dalam segala situasi, serta akan menolong kita untuk menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Tindakan yang pertama dari Allah yaitu Allah telah menyelamatkan masa lalu umatnya. Ya, Allah menyelamatkan masa lalu kita yang kelam, yang diakibatkan oleh dosa. Dosa menyebabkan hidup kita terpuruk dan hidup di dalam kesia-siaan. Mengapa dosa menyebabkan hidup kita terpuruk dan sia-sia? Karena dosa menyebabkan terputusnya atau rusaknya relasi kita manusia dengan Allah sang sumber kehidupan. Masalah terbesar di dalam kehidupan manusia bukanlah masalah keuangan, bukanlah masalah kesehatan, bukanlah masalah bisnis, bukan masalah keluarga, namun dosa. Dan manusia tidak berdaya untuk mengatasi dosa. Oleh karena ketidakberdayaan manusia, dan oleh karena kasih Allah yang besar itulah yang mendorong Yesus datang ke dunia. Itulah tujuan kedatangannya ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Hal ini sesuai dengan arti nama Yesus, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Seperti yang tercatat dalam Matius pasal 1 ayat ke-21. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya? Menyelamatkan setiap kita dari dosa. Yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa. Oleh karena itu, jika kita diselamatkan dari dosa, maka semua itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah. Karena kalau Tuhan menyelamatkan kita, itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata oleh karena kasih-Nya. Ya, anugerah. Karena kita yang seharusnya mendapatkan hukuman akibat dosa, namun dibebaskan secara cuma-cuma meskipun kita tidak layak menerimanya. Hal ini juga dapat kita lihat di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang ke-7. Titus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang ke-7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Inilah kehidupan kita yang lama, kehidupan yang lampau ketika kita masih berdosa. Ayat keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal
sesuai dengan pengharapan kita. Ya, oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, maka Dia menyelamatkan masa lampau kita yang kelam dan hidup yang sia-sia. Hidup kita diperbaharui sehingga dari hidup yang terpuruk dan kelam oleh karena dosa menjadi hidup yang mulia dan bermakna oleh karena anugerahnya. Rockefeller merupakan seorang konglomerat yang hidup di awal abad 19 di Amerika Serikat. Salah satu perusahaan yang dimiliki oleh dirinya adalah perusahaan minyak Standard Oil Company. Ketika Standard Oil Company mulai memurnikan minyak bumi, ternyata ada zat hitam, yaitu produk sampingan yang tidak diketahui oleh siapapun. Warnanya hitam, lengket, dan bau. Zat tersebut tidak dapat dikuburkan dalam tanah karena ia akan bisa menemukan jalannya untuk muncul lagi di permukaan. Zat itu tidak dapat dibakar karena asap dan baunya akan membuat orang tidak bisa bernapas dimanapun jika berada di dekatnya. Jika produk sampingan itu dibuang ke sungai, semua ikan akan mati. Jadi Standard Oil menawarkan hadiah besar kepada siapa saja yang dapat menemukan solusi untuk menyingkirkannya. Suatu hari, seorang ahli kimia pergi ke kantor Rockefeller dan menunjukkan kepadanya sebuah zat padat berbentuk kotak yang berwarna putih. Zat ini tidak berbau dan tidak kotor. Faktanya ilmuwan tersebut menunjukkan kepada Tuan Rockefeller daftar panjang kegunaan dari zat yang dimilikinya. Apakah zat ini? Ilmuwan menyebutnya sebagai parafin. Dan bagaimana mereka bisa membuat parafin? Mereka memurnikan bahan hitam, lengket, bau yang merupakan produk sampingan minyak tadi dan membuat sesuatu yang berguna menjadi tidak berbau dan kotor. Demikian juga dengan kehidupan masa lalu kita sebelum Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Hidup kita sama sekali tidak berguna, menjijikan oleh karena dosa. Namun oleh karena anugerahnya, Dia menyelamatkan kita melalui kematiannya. Dia mengubah hidup kita yang kelam karena dosa menjadi hidup yang mulia dan bermakna. Jika Tuhan mampu menyelesaikan masalah terbesar dari manusia yaitu dosa, maka Tuhan juga mampu menyelamatkan saudara dari segala pergumulan yang sedang saudara alami. Dia sanggup mengubah keterpurukan saudara menjadi hidup yang berkemenangan. Tindakan Allah yang kedua adalah Allah sedang menyelamatkan masa kini dari umatnya. Tuhan bukan hanya menyelamatkan masa lalu kita, tetapi juga keadaan kita di saat ini. Hal ini dapat kita lihat di dalam Efesus pasal kedua ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam kalimat yang pertama di ayat ke-8, jika kita bandingkan dengan Alkitab dalam bahasa Inggrisnya yaitu versi NIV, maka tertulis demikian. For it is by grace you have been saved through faith. Bentuk kalimat yang digunakan dalam you have been saved tadi adalah present perfect tense. Artinya sesuatu aktivitas yang dimulai di masa lampau dan masih dilakukan sampai masa sekarang. Ya, Tuhan menyelamatkan kita di masa lampau dari hukuman dosa. Dan Dia terus bekerja untuk menyelamatkan kita sampai saat ini dari kuasa dosa. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya bekerja untuk menyelamatkan kehidupan masa lampau kita. Tapi Dia terus dan masih bekerja untuk menyelamatkan kehidupan kita sampai saat ini di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jika kita menyadari hal itu, maka seharusnya kita tidak perlu takut ataupun khawatir, apalagi kehilangan pengharapan. Kita memiliki seorang juru selamat yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan kita dari berbagai beban hidup yang berat yang kita alami saat ini. Paling tidak ada dua alasan mengapa kita dapat mengandalkan Dia untuk menyelamatkan kita saat ini. Alasan yang pertama adalah karena kasih setianya. Ya,
Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih setia. Hal ini dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 109 ayat 26 sampai 27. Mazmur pasal 109 ayat 26 sampai 27. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah itu. Bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Mazmur pasal 109 merupakan doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan. Untuk meminta keadilan Tuhan terhadap para musuh Daud. Singkat kata, Daud berada dalam situasi yang sulit karena perbuatan para musuhnya. Di dalam keadaan yang terdesak tersebut dan tidak berdaya seperti itu, Daud memohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Seperti yang kita baca di ayat ke-26 dan ke-27. Apakah yang menjadi dasar Daud untuk memohon pertolongan Tuhan agar menyelamatkan dirinya? Kita dapat melihatnya di ayat ke-26. Saya akan membacanya kembali bagi saudara-saudari. Mazmur pasal 109 ayat ke-26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Daud berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Bukan karena Daud sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Daud memohon pertolongan Tuhan berdasarkan sifat Tuhan. Yaitu dia adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia. Dengan kata lain, jika Allah menolong Daud, itu bukan karena Daud hebat dan sudah berbuat banyak bagi Tuhan. Tetapi semata-mata karena Tuhan adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia. Hal ini pula yang menjadi jaminan bagi setiap kita untuk tetap memiliki pengharapan di masa-masa sulit. Yaitu Allah adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia. Takkan pernah dibiarkannya kita hidup dalam kesulitan. Namun oleh karena kasih-Nya, Dia bersedia menyelamatkan kita dari segala beban yang menghimpit diri kita. Alasan yang kedua adalah karena kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kuasa yang memampukan Dia untuk menciptakan alam semesta. Itulah yang menyelamatkan kita. Hal ini dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 121 merupakan salah satu mazmur ziarah. Mazmur ziarah adalah mazmur yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka melakukan ziarah dari daerah mereka masing-masing menuju ke bait Allah yang berada di kota Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam melakukan perjalanan ziarah ini, ada kalanya mereka mengalami keadaan yang tidak mudah, baik berupa berhadapan dengan para penjahat maupun medan perjalanan yang berat. Di dalam keadaan seperti ini, mereka menyanyikan mazmur ziarah dan salah satunya adalah Mazmur pasal 121 yang baru saja kita baca tadi. Dari nyanyian mazmur tersebut, kita dapat melihat sumber pertolongan hidup bangsa Israel di dalam menghadapi bahaya adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kata lain, mengapa bangsa Israel mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Alasannya adalah karena Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Itu pula yang seharusnya menjadi dasar bagi kita. Mengapa kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam menyelamatkan kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mampu menyelamatkan kita. Bahkan kalau kita melanjutkan di dalam Mazmur pasal 121 ayat 3-5. Maka kita menemukan bahwa Dia adalah penjaga umatnya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal ke-121 ayat 3-5. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Ya, Allah siap sedia menjaga dan menyelamatkan kita. Tidak pernah ia terlelap dan tertidur. Artinya tidak pernah ia berhenti. Atau dengan kata lain, terus menerus dia menjaga kita. Sehingga sewaktu-waktu jika kita menghadapi masalah berat dan tertimpa beban yang berat yang bahkan melampaui kemampuan kita, maka dia ada untuk menyelamatkan kita. Hal ini pula yang membuat kita tidak perlu khawatir serta tetap dapat hidup di dalam pengharapan. Bagi saudara yang suka berenang, dan jika saudara berenang di kolam umum bukan kolam renang pribadi, maka biasanya saudara akan menemukan sebuah kursi dengan orang yang duduk di sana, mengawasi orang-orang yang ada di kolam renang. Petugas ini, yang dalam bahasa Inggrisnya ada lifeguard, bertanggung jawab atas keselamatan dari orang-orang yang sedang berenang di kolam tersebut. Kalau di luar negeri, khususnya di Amerika, pasti ada petugas tersebut. Kalau di Indonesia, ya kadang ada yang bertugas dan kadang tidak ada. Karena yang bersangkutan biasanya merangkap tugas yang lain. Untuk menjadi lifeguard, yang bersangkutan perlu mengikuti berbagai pelatihan. Sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kehadiran dari lifeguard seharusnya memberikan rasa tenang bagi orang-orang yang ada di kolam renang. Karena jika terjadi sesuatu, misalkan ada yang tenggelam ataupun mungkin masalah lainnya, ada lifeguard yang siap sedia menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita memiliki lifeguard yang dapat diandalkan, yaitu Yesus Kristus. Dia lebih dari mampu untuk menyelamatkan kita dari situasi yang paling sulit sekalipun. Yang perlu kita lakukan adalah berseru kepada Dia dan menyerahkan semua beban pergumulan kita kepadanya. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan untuk menyelamatkan kita oleh karena kasih setianya dan kuasa yang tidak terbatas. Ketika kita menyadari hal ini, maka di dalam situasi apapun kita tidak akan putus asa, melainkan tetap memiliki pengharapan. Karena kita tahu Allah pasti menyelamatkan kita. God save us. Tindakan Allah yang ketiga yang memungkinkan kita untuk tetap memiliki pengharapan adalah Allah akan menyelamatkan masa depan umatnya. Allah bukan hanya telah dan sedang menyelamatkan umatnya, tetapi juga akan menyelamatkan umatnya. Allah kalau bekerja tidak tanggung-tanggung atau tidak setengah-setengah. Dia sanggup memulai dan juga sanggup mengakhirinya dengan lengkap dan sempurna. Hal ini berbeda dengan kita sebagai manusia yang terbatas. Kita seringkali banyak memulai tetapi sangat sedikit menyelesaikan. Berapa banyak di antara kita yang pernah membaca buku? Berapa banyak dari buku yang kita baca tersebut kita selesaikan dari awal sampai akhir? Berapa banyak di antara kita yang sudah pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir? Mungkin banyak di antara kita yang pernah membaca Alkitab, tetapi belum tentu banyak di antara kita yang sudah pernah membaca Alkitab dari awal dan selesai sampai akhir, khususnya di sepanjang tahun ini. Ya, begitulah manusia. Seringkali banyak memulai sesuatu, namun sulit untuk menyelesaikannya. Hal ini berbeda dengan Allah. Allah sanggup untuk memulainya dengan menyelamatkan kita di masa yang lampau, dan Dia juga sanggup menyelamatkan umatnya di masa depan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat ke-23 sampai ke-25. Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 sampai ke-25. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Ibrani pasal ke-7 secara umum menjelaskan tentang Kristus sebagai imam yang jauh lebih baik daripada imam pada umumnya. Di ayat ke-23, ayat yang baru saja kita baca disebutkan bahwa jabatan imam tidak dapat terus-menerus dimiliki oleh satu orang. Karena imam tersebut akan meninggal dunia dan harus digantikan oleh imam lainnya. Mari kita teruskan bersama-sama membaca di ayat yang ke-24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain.
Di ayat ke-24 dijelaskan, berbeda dengan imam pada umumnya, Kristus tetap hidup dan tidak dibatasi oleh maut, sehingga jabatan imamnya tetap untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan kekekalan dari Kristus. Mari kita lanjutkan di ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kalimat pertama di ayat ke-25, jika kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris versi NIV, dituliskan sebagai berikut. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him. Kata sempurna diterjemahkan sebagai completely dalam bahasa Inggris. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rampung atau selesai. Ya, Allah jika melakukan sesuatu tidak tanggung-tanggung. Oleh karena kasih dan kuasa yang tak terbatas, Tuhan telah menyelamatkan masa lampau kita, sedang menyelamatkan masa kini kita, bahkan akan menyelamatkan masa depan kita. Karena itulah di dalam situasi seberat apapun saat ini, maka kita mampu menghadapinya tanpa perlu berputus asa, serta mampu menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Pada tanggal 12 Januari tahun 2010, di Pulau Haiti, terjadi gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter. Gempa tersebut meluluhlantakkan hampir semua bangunan di Pulau Haiti. Korban yang tewas diperkirakan mencapai 100.000 orang. Sebagian besar korban yang meninggal tersebut diakibatkan tertimpa bangunan yang runtuh. Dan hanya sebagian kecil yang berhasil selamat. Salah satunya adalah Wisman Exantes. Wisman, seorang pemuda berusia 24 tahun, berhasil selamat setelah 11 hari tertimpa reruntuhan bangunan hotel tempat di mana dia bekerja. Selama 11 hari tersebut, Wisman hanya mengkonsumsi makanan ringan atau snack dan minum soft drink untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, tim penyelamat berhasil menemukan Wisman dan menarik keluar Wisman dari puing-puing bangunan yang menimpa dirinya. Wisman mengatakan kepada para wartawan dari ranjang rumah sakit yang merawat dirinya bahwa hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemukan gereja untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia juga berkata bahwa dia menghabiskan waktu di saat puing-puing menimpa dirinya dengan berdoa, mengucapkan mazmur, dan juga tidur. Wisman menyimpulkan pengalamannya dengan mengatakan, saya tidak takut dan putus asa karena saya tahu bahwa mereka yaitu tim penyelamat mencari saya dan akan datang untuk menyelamatkan saya. Keyakinan yang sama seharusnya kita miliki, yaitu Allah yang kasih dan kuasa yang tidak terbatas itu akan menyelamatkan kita. Suatu keyakinan yang akan menolong kita untuk tetap memiliki pengharapan, baik di masa kini maupun di masa depan, seberat apapun situasinya. Dia yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Sehingga oleh anugerahnya, masa lalu kita yang kelam diubahnya, serta menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Sebentar, saya akan berdoa bagi saudara semua. Serahkan semua beban hidupmu kepadanya. Berserulah kepada Dia, pribadi yang mau dan mampu menyelamatkan kita umatnya. Bukan hanya masa lalu kita, tetapi juga masa kini, bahkan masa depan kita. God save us. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Engkau datang ke dunia 2000 tahun yang lampau. Bahkan Kau rela mengorbankan dirimu untuk mati di atas kayu salib. Demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau menyelamatkan masa lampau kami. Engkau menyelamatkan masa kini kami.
Bahkan Engkau menyelamatkan masa depan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saya mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami beban pergumulan yang berat, yang sedang dalam keadaan yang terpuruk dan tidak berdaya. Kiranya kasih-Mu yang ajaib itu menghibur dan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Saya berdoa, kiranya kuasa-Mu yang tak terbatas itu sanggup menjamah mereka, memulihkan hidup mereka, mengangkat setiap beban yang berat yang menghimpit hidup mereka, sehingga mereka berhasil keluar dari segala beban pergumulan mereka. Oh Tuhan, selamatkanlah anak-anak-Mu. Tolonglah umat-Mu yang dalam beban yang berat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Amin.